Mendekati puncak ibadah haji, jemaah dihimbau tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan agar fisik tetap prima saat wukuf di Padang Arafah. Terlebih cuaca di Tanah Suci sangat panas, bisa mencapai 42 derajat Celcius. Ratusan jemaah calon haji antusias mengikuti edukasi dan persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Fokus edukasi kali ini adalah manajemen kebugaran fisik di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan Mekah. Petugas menyoroti jemaah yang kerap memaksakan diri umroh berkali-kali hingga menguras energi. Terlebih, cuaca di Tanah Suci semakin meningkat. Sebelumnya, pada akhir bulan April suhu berada di kisaran 36 derajat Celcius. Awal bulan ini, suhu meningkat hingga 42 derajat Celcius. Jemaah diimbau mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis mencapai 40 derajat Celcius. Jika gejala heat stroke muncul seperti pusing, mual, muntah, serta kejang-kejang, jemaah diimbau untuk segera mencari tempat teduh dan menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Cuaca panas ekstrim juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Waspadai sejumlah penyakit yang kerap muncul saat suhu tinggi melanda. Pertama, cuaca panas dapat memicu dehidrasi, heat stroke atau serangan panas hingga iritasi kulit. Gejalanya antara lain kelelahan, kulit kering, dan perubahan warna urin menjadi lebih pekat. Berikutnya, suhu tinggi juga dapat memicu migrain atau sakit kepala sebelah. Selain itu juga berpotensi menimbulkan panas dalam dan demam tinggi. Disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Konsumsi air putih yang cukup juga diperlukan. Hindari juga makanan pedas dan berminyak. Seorang wanita pencari rongsokan di Jember, Jawa Timur akhirnya bisa ke Tanah Suci. Mimpinya terwujud usai tekadnya menyisihkan uang setiap harinya. Muarafah Ibrahim Rustam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Wanita 58 tahun yang setiap harinya mencari rezeki dari rongsokan ini bermimpi untuk dapat menjadi tamu Allah dengan upaya yang tekun dilakukannya. Dengan dukungan keluarganya, Muarafah mulai menyisihkan sedikit dari hasil usahanya yang ia geluti sejak 2002 lalu. Berselang 10 tahun, Muarafah memberanikan diri untuk mendaftarkan haji. Perjuangannya berbuah manis saat tahun ini dirinya dijadwalkan untuk bertolak ke Tanah Suci. Ya, mulai tahun 2002 saya bekerja rongsokan. Cari rongsokan. Terus saya menabung sedikit-sedikit pengen naik haji. Terus tahun berapa Bu bisa lunas Bu? Tahun 2012 saya bisa lunas. Lunas ya. Iya. Tahun 2006 ini berangkatnya ya. Iya. Perasaannya gimana Ibu? Senang sekali Bu. Iya. Segala persiapan telah dilakukan, seperti pakaian ihram dan seragam haji serta peralatan lainnya telah dimasukkan ke koper hajinya dengan rapi. Dulu ibu itu memang punya keinginan untuk haji. Terus tahun 2002 itu ibu buka rongsokan. Setelah itu terus saya ngomong menabung Bu, meskipun sedikit demi sedikit. Akhirnya terus sampai 2012 itu di bulan Desember itu ibu daftar haji dengan hasil tabungan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menjalani sidang tuntutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum meyakini Nadiem bersalah dan menuntut hukuman 18 tahun penjara. Perkenalan kami merupakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu
hal-hal yang Selain memberatkan. dituntut 18 tahun penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari kurungan. Untuk pembelaan Mantan bisa Mendikbudristek ini juga dituntut membayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Jaksa menyebut harta benda Nadiem bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta Nadiem tidak cukup, maka diganti dengan pidana kurungan 9 tahun penjara. Nadiem mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa. Bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real. Ya, yang penting sekarang kita nggak usah salah-salahan lagi ya pemirsa ya. Yang penting kita jadikan pelajaran ke depannya. Kalau semua itu harus adil dan harus berhati-hati. Kita ke informasi lainnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jadi dengan demikian keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia masih Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meski pembangunan fisik terus berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara status pemindahan resmi ibu kota menunggu keputusan Presiden di masa mendatang. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut sudah saatnya ibu kota negara dipindah karena Jakarta mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan. Jokowi juga beberapa kali berkantor di IKN termasuk saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan tersebut. Meski demikian, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah ASN juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang tunai hasil sitaan dan denda administratif penertiban kawasan hutan atau PKH. Total yang diserahkan kepada negara yakni uang tunai 10,27 triliun rupiah dan tanah seluas 2,3 juta hektar. Pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektar dari 29 subjek hukum. Pemirsa yang Anda lihat ini bukan batu bata, tembok, hebel, bukan ya. Ini adalah tumpukan uang pecahan Rp100.000. Dipamerkan di halaman utama Kejaksaan Agung. Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, penyerahan uang dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga sudah 3 kali menyerahkan uang rampasan kepada negara. Dan hingga kini total kekayaan negara yang sudah dikembalikan telah mencapai 41 triliun rupiah. Masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa.
jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari. Saya mengajak Anda pemirsa, kita doakan semoga saja rupiah kita semakin menguat ya. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan memanggil Bank Indonesia serta Menteri Keuangan setelah rupiah kembali terpuruk mencetak rekor terendah di atas 17.500 per dolar Amerika. Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjelang sidang terdekat yang membahas pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan APBN 2027. Dinamika situasi global sekarang, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal di tahun depan. Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KPPKR yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027. Pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, solar ya terserah nanti kalau Perpres 191 tuh yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya, walaupun itu masih komoditi subsidi. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu.